itu, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang analisis laporan keuangan, di mana terdapat 3 analisis yang akan kita bahas, yaitu analisis komparatif, analisis tren, dan analisis common size. Baiklah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 3 jenis laporan keuangan yang akan kami bahas pada video ini. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang analisis komparatif atau analisis perbandingan. Namun, sebelum menjelaskan cara menganalisis laporan keuangan secara komparatif atau perbandingan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat tentang analisis komparatif. Analisis komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen atau laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Mengapa laporan keuangan harus disajikan secara komparatif? Agar laporan keuangan lebih berguna khususnya untuk memberikan gambaran atas kemajuan suatu perusahaan dari waktu ke waktu. Baiklah, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan menganalisis secara langsung laporan keuangan menggunakan metode analisis komparatif. Adapun laporan keuangan yang saya ambil itu dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anak. Dan laporan keuangan yang saya ambil pertama itu laporan posisi keuangan konsolidan untuk tahun periode 2021 dan tahun 2020. Nah, dapat dilihat di layar terdapat beberapa kolom yang tersedia di sini, di mana kolom pertama yaitu untuk kolom akun-akun, yang kedua itu untuk nilai akun yang pada tahun 2021, selanjutnya untuk nilai tahun 2020, dan di sini terdapat kolom untuk menilai kenaikan atau penurunan dari tiap-tiap akun dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya kita menentukan persentasenya, selanjutnya ada rasio, dan selanjutnya itu persentase dari total tahun 2021 dan tahun 2020. Sebagai contoh, di sini saya akan mengambil contoh dari akun kas dan setara kas, di mana terdapat nilai akun untuk tahun 2021 dan tahun 2020. Untuk menentukan kenaikan atau penurunan suatu akun, kita harus mencari selisihnya dengan cara mengurangi nilai akun yang ada pada tahun 2021 dan nilai akun yang ada pada tahun 2020. Sehingga untuk akun kas dan setara kas itu diperoleh selisihnya sebesar Rp12.141.166. Sehingga karena nilainya positif, maka akun kas dan setara kas mengalami kenaikan. Lalu untuk menentukan persentasenya yaitu dengan membagi nilai 12 juta sekian ini dibagi dengan nilai yang ada pada tahun 2020 atau 17 juta sekian ini, lalu dikali 100 sehingga diperoleh persentasenya itu sekitar 70%. Lalu untuk menentukan rasio, yaitu kita langsung membagi saja untuk nilai yang ada pada tahun 2021 dibagi dengan nilai yang ada pada tahun 2020 sehingga diperoleh rasionya itu sebesar 1,70. Selanjutnya untuk menentukan persentase dari total tahun 2021 dan tahun 2020, karena analisis komparatif kita ambil itu menggunakan metode vertikal, maka yang menjadi pembagi untuk akun kas dan setara kas itu merupakan nilai dari total aset tersebut. Sehingga nilai dari akun kas dan setara kas itu dibagi dengan total aset yang terdapat di sini itu sebesar 179 juta sekian, lalu dikali 100 sehingga diperoleh persentasenya itu sebesar 16,44%. Begitupun untuk tahun 2020 untuk akun kas dan setara kas yang untuk tahun 2020 dibagi dengan total aset yang ada pada tahun 2020. Nah, untuk metode ini semua berlaku juga ke akun-akun aset lainnya, aset lancar dan aset tidak lancar. Selanjutnya pada bagian liabilitas. Hampir sama dengan pada akun-akun aset, yang membedakan dalam persentase untuk tahun 2021 dan tahun 2020 pada bagian liabilitas itu kita tidak membaginya dengan menggunakan total liabilitas, melainkan menggunakan total dari liabilitas ditambah dengan nilai ekuitas sehingga diperoleh persentasenya yaitu 7,42%. Begitupun untuk tahun 2020 itu sebesar 8,46%. Hal ini juga berlaku untuk liabilitas jangka pendek ataupun liabilitas jangka panjang. Dan juga pada bagian ekuitas kita juga menggunakan pembagian hampir sama dengan liabilitas, yaitu total liabilitas ditambah dengan total ekuitas sehingga diperoleh persentase total tahun 2021 pada bagian ekuitas yaitu sebesar 0,49%. Begitupun untuk tahun 2020 yaitu 0,54%. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa total aset tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 16 juta sekian di tahun 2021 atau sekitar 10%. Lalu pada total liabilitas yaitu mengalami kenaikan sebesar 8.725.610 atau sekitar 10% dari total liabilitas tahun 2020. Begitupun untuk total ekuitas di mana mengalami kenaikan sebesar Rp7.494.067 atau sekitar 9% dari tahun 2020. Hal ini dipengaruhi untuk aset terdapat beberapa akun di aset tidak lancar dan aset lancar itu mengalami kenaikan yang cukup besar sehingga diperoleh kenaikannya juga yang cukup besar. Begitupun pada liabilitas, kenaikannya cukup besar karena beberapa akun yang dapat di liabilitas jangka pendek dan jangka panjang mengalami kenaikan. Hal tersebut juga berlaku pada ekuitas. Selanjutnya yaitu kita menganalisis laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif dan konsolidan untuk tahun 2021 dan 2020. Untuk metode analisisnya hampir sama dengan laporan posisi keuangan. Namun yang membedakan pada laporan posisi
keuangan dan laporan laba rugi ini terlihat dari pembagian yang terdapat pada kolom persentase dari total tahun 2021 dan tahun 2020, di mana untuk semua akun yang terdapat dalam laporan laba rugi itu dibagi dengan total penjualan neto tiap tahun 2021 dan tahun 2020. Sebagai contoh, pada bagian beban pokok penjualan yang menjadi pembagi yaitu nilai dari total penjualan neto untuk tahun 2021 lalu dikali 100% sehingga diperoleh persentase itu 67,32%. Hal ini berlaku untuk tahun 2020 juga. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwasanya laba yang ada pada tahun 2020 mengalami kenaikan sekitar Rp2.451.519 atau sekitar 28% dari total laba pada tahun 2020. Selanjutnya, kita juga akan menganalisis laporan keuangan dari PT Mayora menggunakan metode analisis komparatif dan untuk rumus yang digunakan pada laporan keuangan ini sama dengan laporan keuangan PT Indofood yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga hasilnya dapat dilihat pada kolom persentase dari total 2021 sebesar 18,53% dan persentase dari total 2020 sebesar 19,10%. Karena pembagi dari dua kolom ini diambil dari total aset untuk tahun 2021 dan tahun 2020. Begitupun pada bagian liabilitas dan ekuitas. Jadi, berdasarkan analisis komparatif untuk PT Mayora ini dapat dilihat kenaikan pada total aset sebesar 4%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang lain-lain dan uang muka pembelian. Sedangkan pada total aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar 1%. Selanjutnya pada liabilitas jangka panjang dan jangka pendek, yang dimana sama-sama mengalami penurunan, dimana pada utang jangka pendek mengalami penurunan sebesar 7% dan untuk utang jangka panjang mengalami penurunan sebesar 6%. Dengan demikian, total ekuitas dapat dilihat bahwasanya terjadi kenaikan sebesar 9%. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk. Nah, pada analisis penjualan bersih, PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan sebesar 19%. 19% pada hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang baik. Kemudian, pada analisis bagian beban pokok penjualan mengalami peningkatan sebesar 24%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya produksinya. Selanjutnya, analisis laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak PT Mayora Indah Tbk mengalami peningkatan sebesar 1% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami pertumbuhan laba yang moderat. Selanjutnya yaitu analisis laba per saham. Laba per saham PT Mayora Indah Tbk tidak mengalami perubahan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena tidak adanya perubahan jumlah saham yang beredar pada tahun 2021. Ya, saya akan menjelaskan tentang materi analisis laporan keuangan, yaitu analisis tren. Evaluasi kinerja keuangan, suatu proses penilaian pada suatu perusahaan untuk menggambarkan bagaimana keadaan keuangan pada perusahaan tersebut. Dengan menganalisis sebuah laporan keuangan pada suatu perusahaan, maka dapat dilihat bagaimana perkembangannya. Analisis tren sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Dengan analisis tren, maka perusahaan dapat mengetahui apakah keadaan keuangan perusahaan menunjukkan tendensi naik, tetap, atau turun. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang analisis tren pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, pada indeks tahun 2021 diperoleh dari nilai pada tahun 2021 dikurang dengan nilai pada tahun 2020 dikalikan dengan 100. Nah, pada analisis tren yang saya lakukan yaitu diperoleh dari indeks tahun 2021 ditambahkan dengan hasil selisih nilai tahun 2021 dan 2020 dibagi dengan nilai tahun dasar yaitu tahun 2020. Kita lanjut pada laporan laba rugi. Laporan laba rugi hampir sama perhitungannya dengan laporan posisi keuangan, yaitu pada indeks tahun 2021 diperoleh dari nilai pada tahun 2021 dikurang dengan dibagi dengan 2020 lalu dikalikan dengan 100. Sedangkan pada analisis tren pada laporan laba rugi diperoleh dari indeks tahun 2021 ditambahkan dengan hasil selisih nilai tahun 2021 dan 2020 lalu dibagi dengan nilai tahun dasar atau tahun 2020. Sedangkan pada laporan arus kas, analisis tren indeks 2021 pada laporan arus kas ini diperoleh dari nilai pada tahun 2021 dikurang dengan nilai pada tahun 2020 lalu dikalikan dengan 100. Nah, sedangkan analisis tren pada laporan arus kas diperoleh dari indeks tahun 2021 ditambahkan dengan hasil selisih nilai tahun 2021 dan 2020 lalu dibagi dengan nilai tahun dasar atau tahun 2020. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang analisis tren pada laporan posisi keuangan pada PT Mayora Tbk.
Di sini pada indeks tahun 2021 cara penyelesaiannya itu dengan cara pada akun kas dan setara kas pada tahun 2021 dibagi dengan 2020 lalu dikalikan dengan 100, begitupun seterusnya. Pada tren 2022 itu dengan penyelesaiannya itu dengan cara kas dan setara kas pada indeks tahun 2021 ditambah dengan hasil dari pembagian antara kas dan setara kas pada tahun 2020 dibagi dengan naik turun dikalikan dengan 100. Lalu laporan laba rugi, pada laporan laba ruginya itu pada indeks 2021 juga sama pada perhitungan sebelumnya, yaitu penjualan bersih pada tahun 2021 dibagi dengan 2020 lalu dikalikan dengan 100. Pada tren 2022 juga sama, yaitu pada indeks 2021 ditambah dengan hasil pembagian antara penjualan bersih tahun 2020 dibagi dengan naik turun lalu dikalikan dengan 100. Lanjut pada laporan arus kas, indeks tahun 2021 cara penyelesaiannya yaitu pada penerimaan dari pelanggan dan lain-lain pada tahun 2021 dibagi dengan tahun 2020 lalu dikalikan dengan 100. Tren 2022 yaitu pada indeks tahun 2021 ditambah dengan pembagian antara penerimaan dari pelanggan dan lain-lain pada tahun 2020 dibagi dengan naik turun pada naik turun lalu dikalikan dengan 100. Saya akan menyampaikan tentang materi analisis laporan keuangan, yaitu bagaimana cara melakukan analisis common size. Nah, analisis common size merupakan suatu laporan yang membandingkan semua nilai yang ada dalam laporan keuangan. Fungsi dan manfaat analisis common size itu sendiri adalah mempermudah membaca laporan keuangan, memperhatikan perubahan-perubahan yang ada yang terjadi dalam neraca atau laporan posisi keuangan maupun laba rugi serta laporan arus kas. Selanjutnya, pada analisis common size, setiap komponen pada laporan laba rugi dibandingkan dengan penjualan atau pendapatan lalu disajikan dalam presentasi penjualan atau pendapatan. Sedangkan komponen neraca dibandingkan dengan total aset. Untuk total aset ini adalah akun-akun yang ada pada aktiva atau aset dibandingkan dengan total aset. Adapun untuk pasiva yaitu dibandingkan dengan total pasiva. Di sini saya akan menganalisis secara langsung laporan keuangan menggunakan metode analisis common size. Pada pemaparan keuangan yang saya ambil itu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan entitas anak laporan posisi keuangan konsolidan untuk periode 2021 dan 2020. Dapat tidak dilihat pada layar, terdapat beberapa kolom yang tersedia di sini, di mana kolom pertama yaitu untuk kolom akun-akun, yang kedua untuk nilai akun dan pada tahun 2021, selanjutnya untuk nilai tahun 2021, selanjutnya kolom ketiga itu terdapat cara mencari analisis common size pada tahun 2020 serta common size tahun 2021. Nah, sebagai contoh pada akun aset lancar terdapat kas dan setara kas. Nah, pada nilai akun tahun 2021, kas dan setara kas itu sebesar 29.478.126.000. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat nilai dari kas dan setara kas itu sebesar 17.336.960.000 rupiah. Nah, bagaimana sih cara mencari analisis common size itu? Dengan cara membandingkan nilai dari kas dan setara kas dibagi dengan total aset lancar pada tahun 2020-nya lalu dikali dengan 100, maka hasilnya 10,63%. 10,63% pada tahun 2020 menjadi 16,44% pada tahun 2021. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kas dan setara kas sebagai bagian dari total aset. Selanjutnya, pada kolom persediaan naik sedikit dari 6,84% pada tahun 2020 menjadi 7,07% pada tahun 2021. Ini menunjukkan peningkatan kecil dalam persentase persediaan dari total aset lancar. Selanjutnya, untuk aset tidak lancar, cara mencarinya itu tidak jauh beda cara mencarinya dengan aset lancar. Selanjutnya, pada akun liabilitas tidak jauh beda cara mencarinya dengan akun-akun sebelumnya seperti aset lancar maupun aset tidak lancar. Nah, pada liabilitas utang bank jangka pendek dan cerukan itu menunjukkan penurunan dalam persentase utang bank jangka pendek dan cerukan dari total liabilitasnya. Mengapa penurunan terjadi dari 8,46% pada tahun 2020 menjadi 7,82% pada tahun 2021. Pada akun utang jangka panjang menurun dari 23,64% pada tahun 2020 menjadi 24,79% pada tahun 2021. Ini menunjukkan penurunan presentasi utang jangka panjang dari total liabilitas. Total ekuitas pada tahun 2021 sebesar 86.632.000, sehingga pada presentasi analisis common size itu cara mencarinya itu total ekuitasnya itu dengan cara membagi total ekuitas dengan total likuiditas dan ekuitas dikali dengan 100, maka hasilnya itu 48,51. Selanjutnya, analisis common size pada laporan laba rugi dan berdasarkan kompetensi lain konsolidasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pertama, kita lihat bahwa yang menjadi dasar alat patokan yaitu penjualan bersih. Adapun rumusnya yaitu dengan beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Dan ada pula pada tahun 2021 dengan rumus yang sama yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Begitu pula dengan seterusnya seperti laba bruto dengan membagi penjualan bersihnya dikali dengan 100%.
Pada pendapatan bersih menunjukkan bahwa tidak ada perubahan proporsi dalam pendapatan bersih dari pendapatan bersih dari total penjualan. Pada beban pokok penjualan relatif stabil di sekitar 67,27% pada tahun 2020 serta 67,32% pada tahun 2021. Ini menunjukkan proporsi yang hampir sama dari beban pokok penjualan terhadap total penjualan. Selanjutnya, pada laba bruto memiliki proporsi yang hampir sama, yaitu sekitar 32,73% pada tahun 2020 dan 32,68% pada tahun 2021, yang menunjukkan konsistensi dalam margin laba bruto dan total penjualan. Beban penjualan dan distribusi mengalami penurunan dari 11,2% pada tahun 2020 menjadi 10,12% pada tahun 2021, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan beban penjualan dan distribusi. Selanjutnya, pada akun beban umum dan administrasi mengalami penurunan dari 6,22% pada tahun 2020 menjadi 5,35% pada tahun 2021, yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan beban umum dan administrasi. Selanjutnya, pada laba dan pajak itu, laba meningkat dari 15,77% pada tahun 2020 menjadi 16,99% pada tahun 2021, yang menunjukkan peningkatan laba usaha relatif terhadap total penjualan. Begitupun seterusnya. Baik, berdasarkan dari materi sebelumnya, di sini saya akan melakukan analisis common size pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Mayora Indah Tbk dan entitas anak periode 2021 dan 2020. Nah, di sini kita lihat untuk mendapatkan hasil dari common size 2020 yaitu dengan menggunakan dasar total aset, di mana kas dan setara kas dibagi dengan total aset dan dikalikan 100 dapat menghasilkan 19,10. Begitu pula pada tahun 2021 yaitu kas dan setara kas dibagi dengan total aset dikali 100. Dan untuk pada akun-akun berikutnya juga menggunakan dasar total aset. Dan begitu pula pada akun debitas dan ekuitas. Nah, di sini kita melihat bahwa dasar dari penjumlahan atau hasil analisis yaitu menggunakan total liabilitas dan ekuitas. Nah, salah satu contohnya yaitu kita bisa lihat bahwa utang bank jangka pendek dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas dikali dengan 100 yang mendapatkan hasil 0,25. Begitu pula pada tahun 2021. Nah, selanjutnya yaitu pada laporan laba rugi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dasar dari rumus tersebut yaitu menggunakan dasar penjualan bersih. Nah, contohnya yaitu pada hasil dari beban pokok penjualan pada analisis common size tahun 2020 yaitu beban pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100. Begitu pula pada laba bruto yaitu laba bruto dibagi dengan penjualan bersih dikali 100. Nah, begitu pula berlaku kepada beberapa akun berikutnya. Begitu pula dengan tahun 2021.